di pengobatan jarak jauh dan lain-lain pada saat zaman seperti pembunuhan yang dulu. Ya, jadi siapkan air di depan, ya, di depan handphone kita ini siapkan ini kalau ya. Dan suara kecil termasuk tuh. Nah, ini lagi-lagi. Jadi siapkan airnya seperti ini. Ya, teman-teman juga nih yang sudah belajar, Evi, siapkan. Maupun yang baru belajar, Abang mohon maaf, belum bisa video call, karena masih kesibukan dan lain-lain. Insyaallah, besok malam Sabtu, malam Minggu, atau malam Senin insyaallah. Ya, masih ada beberapa orang yang belum Abang ajar, tapi sertifikat sudah Abang kirim. Insyaallah benar-benar bermanfaat. Ya, jadi yang belajar ilmu hikmah dan belajar ilmu khodam itu beda. Ya, sudah mendamping atau apa, itu beda dengan ilmu hikmah. Jadi ada pelajarannya lagi itu. Ya, Allah yang sudah beli tasbih, ada bonus ilmu khodam. Ya, bagaimana cara kita itu mempunyai khodam, ya, bagaimana kita itu tidak tunduk kepada khodam. Kita bukan membantunya khodam, tapi khodam itu artinya khodam itu pembantu yang membantu kita atas izin Allah tentunya. Khodam membantu perempuan, ya. Jadi harus hati-hati sekali, jangan sampai salah paham, gitu. Jangan sampai kita nanti tunduk sama jin, ya, muslim kek, kafir kek, ya kita tunduk, ya. Dengan para khodam kita jangan tunduk, karena para khodam itu mau di muslim ke, kafir ke, ya, dia yang kepada kita, gitu. Jangan sampai salah paham. Akhirnya masuk ke badan, kesurupan dan lain-lain. Jadi badan kita dijadikan kurungan setan dan lain-lain. Dan malah kita yang dibodohin, malah kita yang dibegohin. Ya, karena kita manusia yang lebih sempurna dibanding makhluk lain. Ya, dibanding makhluk setan, jin, tumbuhan, binatang, malaikat, kita manusia lebih sempurna. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dibanding makhluk lain. Tapi kita di mata Allah tidak ada yang mulia, tidak ada yang sempurna kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Itulah kita. Kita masih hamba yang doib, yang zalim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah. Ya. Jadi saya juga mau bicara sedikit. Kemarin ada yang WhatsApp saya, ya, nantangin saya, pengen ketemu, ya, pengen duel. Saya cuma bilang silakan datang, bawa 1.000 orang, 100 orang silakan hadir malam Jumat. Ya. Akhirnya minta maaf, akhirnya nggak taunya bukan mau nantangin duel, cuma mau jadi subscribe. Ya, kalau mau minta subscribe, ngomong aja yang baik. Ya, kalau memang kalian ustaz, Anda ustaz, atau Anda tahu hukum Islam, belajar ngaji, belajar mengkaji, membaca Quran dan belajar fikih, berarti Anda punya akhlak, ada bersopan santun untuk berwhatsapp pada siapapun orangnya, gitu. Dan jadi kalau pengen bergabung, ya, pengen collab, ya, pengen collab, kalau kolaborasi ya, gitu ya, ngomong aja yang baik, yang sopan, ya, siapapun orangnya. Jadi ada akhlak bicara kita di WhatsApp maupun di media maupun di mana. Ya, alhamdulillah sampai sekitar 2 Januari ulang tahun saya, ya, 36 tahun saya menjadi spiritual, ketua umum dan pendiri Forum Populer Indonesia, dan pendiri dan ketua Yayasan Majelis dan Zikir Al-Ridwan di tahun 95. Ya, jadi mana spiritual yang abal-abal, yang tukang tipu, yang bohong dan lain-lainnya, jabar hong ya, paham banget lah. Ya, karena dulu tukang tipunya salah satunya saya. Tahun 1985, 1991 itu saya main harta karun, ya, main gendam uang apa, uang balik semua saya itu permainan saya. Ya, jadi kalau Anda merasa hebat, sombong, dia mutakabir, yang sombong hanya Allah. Ya, yang hanya sombong hanya Allah yang mutakabir. Pakaian Allah dipakai, Allah akan marah. Jadi baik-baik aja datang, baik, tahu
ngomong yang baik. Gak usah pakai nantangin. Kalau nantangin di WhatsApp itu bagi saya masih banci. Ya, nantangin di WhatsApp bagi saya masih banci. Kalau nantangin depan mata, depan muka saya, bukan saya sombong enggak. Kenapa? Saya nggak kenal kamu, saya nggak kenal Anda. Nantangin itu kecil, karena belum ketemu saya. Tak kenal saya, tak kenal Allah, maka tak saya. Saya Allah, maka Allah tak cinta. Jadi datang aja ke WhatsApp baik-baik. Kalau pengen cari subscribe, pengen cari penonton, itu aja. Jadi saya peringatkan kepada Anda sekalian, ya memang masih di komen yang nggak baik, yang nggak bagus itu bagi saya EGP, saya nggak pikirin. Ya, karena Rasulullah SAW difitnah, dizolimi, dan perkotoran, semua sabar, tetap sabar, ya, tetap sabar. Kecuali di berhadapan langsung di depan muka baru itu beda. Jadi murid lawan murid, guru lawan guru. Gitu. Di tempat ini majelis taklim dan zikir dan kepada para pemirsa, saya belajar al-hikmah, masuk. Jadi kebetulan alhamdulillah, insya Allah ya duduk sini. Insya Allah mudah-mudahan malam Senin besok kita adakan pelajaran ilmu al-hikmah. Ya maju jadi nggak kelihatan. Jadi kita belajar tuh yang mental, yang kaku, yang mental, yang ini, yang lemes. Kita buktikan di sini. Insya Allah malam Senin besok nanti saya umumin di posting di YouTube, di Facebook, di Instagram. Yang sudah belajar ilmu hikmah silakan datang. Yang belum belajar, yang mau belajar silakan datang. Gitu ya, Insya Allah. Karena itu saya setelah 85 tahun 85 sampai 2003 saya menjadi pemburu hantu, saya stop karena saya sibuk syuting pemburu hantu. Nah, kalau mulai lagi sekarang tahun 2020. Jadi ilmu hikmah yang mental-mental itu sudah saya mengajar dari tahun 85 sudah mengajar ilmu hikmah yang mental-mental, yang kaku, yang lemes, ya. Dan sekarang ada namanya ilmu laduni lah. Ya, aslinya itu al-hikmah harus nambah. Aslinya tahun 80. Ya ilmu apalah semuanya itu. Ya, saya dari tahun 85 sudah mengajar. Ya sekarang akan saya ulangi lagi. Saya hijrah kembali, maka saya adakan lagi majelis taklim dan zikir al-Quran dan berdua silat lahir dan batin. Begitu ya, insya Allah. Dan mohon doanya nanti peresmian majelis ini dan sekalian maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan petunjuk ya, mudah-mudahan COVID ini akan hancur, musnah semua, jadi kita bisa kumpul kembali, kan begitu ya. Jadi bukan saya mau sombong, tidak, demi Allah tidak, cuman ini pengumuman pemberitahuan. Ya, mungkin disangkanya saya hikmah ini baru, bukan ngajar hikmah ini baru. Ya, mungkin pada saat kalian saya masih di pemburuan itu karena masih SMA atau SMP, tahun 85 mungkin kalian belum lahir, kan begitu. Ya, jadi sekarang akan dihidupkan kembali. Sekarang ini masih dalam pelajaran ilmu hikmah untuk mengobati orang, ya, pencabutan guna-guna, mengobati guna-guna, pencabutan keris, pusaka, apa yang palsu, mengisi orang, mengisi benda, mengisi batu, dan lain-lain. Itu masih saya ajari seperti itu. Tapi belum latihan penembakan, belum latihan penembakannya, belum. Insya Allah lagi imamnya dan silatnya akan dihidupkan kembali, insya Allah. Apabila Allah kehendaki dan apabila Allah ridho, itu akan dihidupkan kembali. Ya, di tempat ini yang sudah saudaraku sumbang yang belajar, ya tekadnya saudara belajar di sini memang atas izin Allah dan ridho Allah. Karena yang tidak atas izin Allah dan ridho Allah tidak akan bisa ketemu saya. Ya, kalau ketemu saya di diskotik berarti yang nemuin setan, yang nemuin saya setan sama kalian. Tapi kalau ketemu di majelis taklim ini
Berarti hakikatnya Allah yang mempertemukan. Allah yang mempertemukan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa penjelasan saya ini, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh orang-orang yang sombong, ya, oleh orang-orang yang baik hati, oleh orang-orang yang mengerti ilmu hikmah, orang-orang yang mengerti ilmu tasawuf, ilmu atau orang-orang yang mengerti ilmu hukum Islam, fikih Islam, adab sopan santun, dia mengerti. Ya, dimanapun saudara berada di seluruh dunia lah istilahnya ya. Jadi ada tata caranya begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbul. Seperti biasa, namanya saya bicara dulu kalau ini penjelasannya ya. Jadi sekali lagi kepada saudaraku yang telah menantang saya di dalam WhatsApp ya, itu jadi jagalah akhlak sopan santun bicaranya, kata-katanya yang enak, padahal pengen nyari subscribe, nggak taunya tulisannya salah. Pas saya tantang balik, mau di mana ketemu, ya kan, kapan, saya tunggu. Jadi jawabannya kembali lagi, cuma mau silaturahmi doang gitu. Ustaz, ya. Gitu. Mau silaturahmi doang. Ya kenapa jawab? Karena aku WhatsApp-nya beda gitu. Kok nantangin duel, kenapa gitu. Saya siap. Karena saya tidak merasa saya tidak punya musuh. Nah, tapi orang memusuhi saya kenapa? Kenapa orang memusuhi saya? Kenapa? Karena biasanya itu karena orang yang syirik kepada kita, karena orang itu tidak mampu, tidak bisa seperti kita, gitu. Itu berarti orang itu syirik, nah, karena orang tidak mampu. Dan ngapain kita pikirin, gepek. Jadi kalau sudah di depan mata, lalu berbeda lagi. Hanya silakan datang ke tempat saya undang dengan baik, terima tamu adalah raja. Guru lawan guru, murid lawan murid. Bikin surat perjanjian. Saya datangkan nanti polisi pos Pancoran kemarin itu saksi. Gitu. Dari Polda atau dari Mabes Polri. Nah, kita duel di sini. Siapa yang luka, siapa tidak ada tuntutan di hadapan Undang-Undang Indonesia dan di hadapan Allah. Gitu. Ya, Jadi ini pelajaran buat kita. Ya. Pelajaran buat kita, buat diri saya, pada yang lebih tua, pada yang senior, kita harus menghormati dan menghargai, gitu ya. Apalagi yang nantangin baru jadi dukun, baru jadi spiritual 5 tahun, 10 tahun, ya kan. Jadi jangan sombong lah, ya. Karena jam terbangnya beda, makomnya udah beda, ya. Jadi seorang guru SD, SMP, SMA, sama dosen, sama profesor itu beda, jelas beda. Ya kalau profesor udah 30 tahun ke atas, ya kan, atau master atau apa, ya kan, kalau yang masih 10 tahun jadi spiritual, jadi dukun, paranormal 15 tahun, beda jam terbang. Makanya kalau kita jadi pilot tuh ada kapten, jadi 4 ininya ya. Nah, kalau yang ini 1, ya kan, jadi beda tingkatannya. Sama juga kayak polisi, TNI sama. Ya kan, masih kapten, ABP, ya kan, kolonel, sama jenderal itu beda. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Ya, jadi kita menghargai orang, kita harus menghargai orang. Kita mau menghormati orang, kita harus menghormati orang. Siapapun orang yang mau anak kecil, kita mau kita hormati, kita hargai. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini buat satu pelajaran pada murid-murid abang yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Dan jangan sekali-sekali apabila ada pasien bicara bahwa ini kena guna-guna, ini kena guna-guna, jangan. Belum tentu orang itu kena guna-guna. Jangan, harus membuktikan guna-guna itu. Itu pesan abang. Satu lagi, jangan terima uang dari orang yang
punya anak yatim, janda punya anak yatim, jangan diterima uangnya. Maupun cantik kek, maupun jelek kek, tua muda, jangan diterima. Sama orang miskin. Orang miskin beda dengan orang susah. Orang miskin, baju kering di badan, saling makan, saling lihat orang miskin. Orang susah beda. Kalau masih punya handphone, masih itu masih orang susah. Tapi masih bisa makan, itu beda dengan orang yang miskin. Nah, jangan terima orang yang benar-benar miskin yang susah. Sama orang lansia atau orang jompo, ya, lansia jompo atau apa, ya, duafa yang benar-benar jangan diterima uangnya kalau kamu menolong orang. Itu kesempatan. Boleh kamu lihat di belakang abang ada 300.000 per jam untuk konsultasi, ya. Tapi tidak sembarangan abang terima. Itu cuma buat menegur, memperingati kepada orang yang kaya tapi pelit, yang kaya tapi nggak mau sedekah. Gitu. Orang yang belajar ilmu, ya keliling kemana aja pun pakai uang. Kayak abang berburu ke sana kemari, ya kan, Jawa Timur sampai ke Bali, Jawa Barat sampai ke Garut, sampai ke Sancar pakai duit, semua pakai duit. Walaupun duitnya nggak minta duit, tapi kita pakai perjalanan, makan, bensin, apa semua. Makanya yang belajar dengan Abang Ilmu ini sangat murah sekali. Kenapa? Karena abang semasa udah umur, udah tua, ingin mengamalkan ilmu yang kita bawa mati kan 3. Amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, atau anak yatim yang soleh dan soleha. Jadi biar ilmu abang ini manfaat pada semua, yang menjadilah spiritual sejati, yang bisa membantu sesama, keluarga, usaha bangsa dan agama. Ya kan? Jangan menjadi spiritual yang kamu mengikut doang kerjaannya. Ya. Jadi dia manfaat. Apabila ada mati, mengalir ke dalam kubur abang. Seperti itu abang. Ya, karena umur sudah tua. Walaupun barangnya kelihatannya muda, ya kan? Tapi umur tidak bisa kita bohongin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin bertambah umur, makin berkurang. Makin berkurang umur kita sebenarnya. Berarti kurang umur itu berarti kita sudah mendekati, ya, lebih mendekati kepada ajal. Rasulullah SAW 3 tahun beliau wafat. Sekarang kita umur berapa? Itu. Lebih dari 23 berarti itu sudah diberikan garansi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bertambah taubat lagi, bertambah sujud lagi, bertambah lagi kita mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, jadi yang ada di sini sedikit, tapi itu pilihan Allah. Karena yang ada di sini tidak bisa sembarangan orang. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau kasih petunjuk, ya, nanti abang nggak bikin lagi di YouTube, ya, nomor telepon abang, tapi nomor dan alamat sekretaris abang. Selama ini abang masih pegang nomor handphone langsung ke abang langsung, tapi nanti tidak. Ya, nanti dengan sekretaris, dan ada jadwalnya. Ya, jadwal itu ada jam 3 sore terus 4. Begitu. Ya. Itu saja. Ya, jadi mudah-mudahan nih murid-murid yang di luar negeri, ya, yang di Indonesia melihat nih, yang netizen juga semua fans, siapkan air. Abang ulangi lagi, siapkan air. Ya, karena sholawat, karena air oleh itu tembus mau ke Amerika, mau kemana itu tembus. Baja serba apapun tembus air oleh. Makanya kita ada pengobatan jarak jauh. Belajar ilmu hikmah dan abang ada pelajaran pengobatan jarak jauh dengan handphone. Dulu ada handphone bagaimana? Ya kan? Nah, itulah kehebatan ayat Allah.
Kalau kita menggunakan jin, ya, kita mengobati orang dengan menggunakan jin, lewat lautan, jinnya kabur, jin kita kabur, karena takut sama jin yang ada di situ. Waktu jin yang ada di situ, pakatnya jenderal, jadi kita bawa pakatnya kapten, hansip, bola, disitulah. Kayaknya jangan menggunakan pengobatan itu dengan jin, tapi gunakanlah dengan ayat-ayat Allah, dengan selawat, dengan asmaul husna. Makanya kami kuat, ya kan? Nah, seperti itu. Menunasi dengan Al-Quran, mawasifaul, warahmatul lil mu'minin. Kalau jadikan ayat Al-Quran itu kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman, karena Allah yang maha hebat, Allah yang maha penyembuh. Disitulah hanya Allah akan berikan kesembuhan. Ya, jadi orang yang mudah-mudah buktikan dulu mudah-mudah. Oh, udah berobat ke sana kemari, mudah-mudahan nggak sembuh, ya kan? Oke, kita nggak tetap mau mudah-mudahan dulu, kita buktikan dulu dengan ayat kita ini. Oh, dia muntah atau dia apa? Atau dia rusak dadanya atau pusing atau apa? Berarti ada. Itu dengan ayat doang dulu. Belum kita rupiah, belum apa. Disitulah. Ya. Makanya bisa pelajaran. Boleh. Saudaraku netizen, saya ijazahkan, silakan amalkan. Dengan sholawat yang saya berikan, atau buka YouTube saya. Makanya banyak yang nanya, Bang, bagaimana mau bantu ini, bagaimana? Itu makanya lihat YouTube saya, dan YouTube abang tuh bawah itu. Ada yang abang ijazahkan. Ya kan? Ada satu keluarga kesurupan semua, ya kadang-kadang kesurupan semua, dan yang kami muntah, kesurupan diganggu jin. Itu amalkan dulu, karena jauh, ya, di luar daerah, amalkan dulu tuh ayat Ikhlas 7 kali tahan nafas, bacain. Ayat Kursi 3 kali tahan nafas, bacain. Sholat hajat, tiupkan, tahan nafas. Minumkan buat mandi dan minum buat mandi dan minum terus, lakukan seminggu. Nah, seperti itu. Ya, itu akan dijasahkan. Karena kesian yang jauh, abang mau datang juga ke sana jauh, kan gitu. Ya, kan? Jadi kalau kita yakin, berani, tegas, insya Allah sembuh. Kalau kita nggak yakin, cuma sama orang percaya, sama ayat Allah nggak yakin. Bagaimana doa mau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mendapat syafaatnya Rasulullah SAW? Percaya sama orang, yakin sama orang, sama Allah nggak yakin. Bagaimana? Mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita? Terbalik. Kadang kita terbalik. Bodohnya kita tuh begitu. Harus percaya kepada manusia. Hablum min Allah, yakin kepada Allah. Hablum min Allah. Ini terbalik tidak. Yakinnya sama orang, sama Allah percaya. Berarti Allah dikecilkan. Allah yang maha penyembuh, Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat, tapi kita kecilkan. Bagaimana kita maju? Bagaimana orang itu mau sembuh? Nah, disitulah satu. Tolong perhatikan kata abang. Ya. Bukan abang sosuci, sosomo. Kata dia abang bilang, abang mau hamba yang doib, yang dolim, yang hina, yang fakir, pendosa, abang tukang tipu dulu. Ya abang kita masih berzikir kepada Allah ya, masih tasbih ini masih bergerak, berarti masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan ada lagi yang bertanya, Bang, kalau harta karun bagaimana, uang gendang gimana, uang balik gimana? Udah, itu bohong semua, permainan abang semua, teman punya abang salah satunya, kan mau bilang, berapa kali. Ya, yang tokek, yang samurai, nggak ada, udah semua. Barangnya ada, pembelinya nggak ada, pembelinya ada, barangnya nggak ada, begitu terus. Yang ada kita ngurusin gituan, terus ibadah kagak, ada kita tinggalin semua. Akhirnya jadi dosa. Ya. Nah, disitulah satu pelajaran yang abang pernah lakukan. Ya, mungkin kalau kalian jadi merasa dirinya paling suci, paling benar, silakan. Paling hebat, silakan. Nggak ada yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jago, ayam jago itu aja. Ya, jadi mudah-mudahan apa
apa yang abang bicarakan ini mudah-mudahan manfaat untuk diri abang dan keluarga abang dan semua untuk kita semua. Ya, camkan ini, ingat, ya. Dan kalau ada yang masih punya batu merah 5 atau anti cukur, silakan bawa ke rumah abang. Ya, abang untuk Malaysia dan Singapura testernya abang. Jadi abang potong cukur sekali aja pakai silet gold, sekali aja. Insya Allah kita berangkat ke Singapura atau Malaysia dibiayai ongkosnya untuk 2 orang. Testernya abang, nanti abang ada suratnya. Surat tester dari Malaysia, ada surat dari akte notaris dari tahun 2008. Ya, sampai sekarang. Jadi ada Brunei, Singapura, Malaysia masih menerima. Di testernya abang. Ya, yang punya anti cukur, jangan ngamen, jangan palsu barangnya, cuma bawa kemari kalau palsu. Kalau cuma mau ngamen doang, bawa ke Jakarta ke rumah abang cuma. Akhirnya ngabisin duit doang. Ya, sia sponsornya. Ya, jadi jangan jadi pengamen. Dulu abang sebabnya pengamen dulu. Pengamen barang-barang gaib. Ya, demi Allah pengamen barang-barang gaib dan bohongin orang dan nipu orang barang-barang gaib. Oke. Ya. Jam berapa sekarang? 22.45. 22.45 juga itu. 45 menit ya. Itu saja, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang seperti biasa pembacaan malam Jumat juga, pembacaan tahlil, tahmid, zikir dan juga tawasul yang biasa dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri. Pada Ustaz Zainal Fikri kami persilakan kepada Ustaz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa alihi ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri nafasatin fil 'uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min sharri waswasil alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bima unzila salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahuna wa ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal
آمن الرسول بما أنزل إليك من ربك والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول سبحان وأنه لا إله إلا الله المغفور لا إله إلا الله المغفور لا إله إلا الله المحكي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله